terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Munasira Rahimi, mahasiswa PPG PAI tahap 3 batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21001255272 pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri 15 Bonsojai pada kelas 3 dengan materi sikap berbakti kepada kedua orang tua dengan model pembelajaran Project Basic Learning. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa dulu ya. Cobalah berdiri. Baca doa. Perhatian, duduk manis. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmu Quran berilah aku pengertian yang sempurna. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Jadi sebelum Mas materi, Ibu masuk absen dulu ya. Coba Mas Halil Anam, Hadir Bu. Ananda Ali Mubarak. Sakit. Jadi terima kasih banyak yang sakit sudah bisa sembuh. Kemudian Sakit. Fahmi Al Islam, Hadir Bu. Ali Gibran Al Farisi, Hadir Bu. Muhammad Dafa Ibnu Hafiz, Hadir Bu. Muhammad Rasya, Hadir Bu. Nur Aila Farisat, Hadir Bu. Abdul Rahman, Sakit. Salsabila Ismail, Hadir Bu. Salahuddin Al-Ayyubi, Hadir Bu. Sardina, Hadir Bu. Atifa Kaisarani, Hadir Bu. Aspar Sapran, Hadir Bu. Cahya Aulia. Hadir Bu. Yang selanjutnya kita baca surah-surah pendek dulu ya. Sebelum kita belajar baca surah pendek Al-Ikhlas supaya kita ikhlas belajar dalam menerima pelajaran. Coba baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Kemudian Ibu mau tanya, hari ini kita belajar, Ibu mau tanya kita hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan materi sikap berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Ada yang tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Coba. Bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Dua apa lagi? Ya, buat orang tua di rumah. Kalau orang tua kita apa? Menyapu, mengepel, apa lagi? Cuci piring. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau apa? Yang pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks, siswa diharapkan mampu memahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, dan menghormati orang lain merupakan perintah Allah yang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melalui pembelajaran ini, kegiatan diskusi, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan latihan tertulis, siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua, kepada guru, menghormati orang lain dengan benar. Jadi sekarang kita putar video ya. Kami, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Mutiara untuk anak berbakti. Di suatu desa kecil, hiduplah seorang lelaki parubaya. Dia memiliki tanah yang sangat luas. Tanah itu dibagi dua, untuk sawah dan ladang sayur. Sudah saatnya menanam gandum. Aku membutuhkan banyak tenaga untuk membantu. Namun, sayang sekali, dari 4 anak lelaki yang dia miliki, hanya ada 1 anak yang bersedia bekerja di ladang. Dia adalah Faiz, anak paling bungsu. Mutiara yang kau dapatkan adalah ganti dari 99 dinar yang tidak kau ambil. Jadi mutiara itu juga dari ayah. Benar, aku memberikannya karena kau adalah anak yang berbakti. Sebagai bentuk rasa syukur, Faiz dan istrinya membagikan sebagian harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikanmu, nak. Sama-sama, Nek. Bektinya kepada sang ayah mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah. Jadi setelah kita menonton tadi video pembelajaran, soal apa atau pelajaran apa yang dapat dipetik dari video tersebut? Coba apa itu yang dapat kita petik dari pelajaran tadi? Nah, tadi saya yang apa? Berbakti. Beda dengan ketiga saudaranya. Ketiga saudaranya itu kenapa? Berjudi. Ya, berjudi. Apa lagi? Ya, boros. Nah, apa lagi? Ya, suka minuman keras. Iya. Jadi beda ya dengan Faiz. Kalau Faiz itu anak yang berbakti. Kalau ketiga saudaranya itu anak yang apa? Kebalikan daripada berbakti itu keras. Jadi sudah paham dengan video tadi? Sudah mengerti? Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita sedikit dulu ya. Ini seperti semuanya. Nah, berdiri, Caca, coba semua kaki berdiri supaya semangat belajarnya. Kita sedikit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol
sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ya, ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita. Kemudian kedua orang tua telah menyayangi kita dengan ikhlas. Keduanya telah memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat berlindung. Kemudian patuh dan taat kepada kedua orang tua merupakan kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi anak yang patuh dan taat kepada Orang tuanya. Siapa itu kedua orang tua? Ayah Dan ibu. Kemudian kita lanjut ciri-ciri orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang pertama bergerak dengan lembut kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak tidak boleh ada bicaranya tinggi kepada orang tua ya. Iya. Hari mengatakan bahwa wala tabul lahumaku, janganlah kamu berkata kepada keduanya. Kemudian yang kedua, taat kepada perintah ayah dan ibu. Jadi apapun perintah ayah dan ibu selama dalam kebaikan harus ditaati, dituruti. Ya. Kemudian yang ketiga, selalu mendoakan kedua orang tua. Coba doa kedua orang tua. Sudah hafal? Sudah. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Ya Allah, ampunilah dosa dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihaniku di waktu kecilku. iya. Selanjutnya, menjaga nama baiknya. Jadi bagaimana cara kita menjaga nama baiknya? Nah, kita tidak boleh nakal. Kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Jadi kalau belajar itu sungguh-sungguh, menjadi sukses, pasti yang terbawa-bawa itu nama baiknya langsung anak bawa ini. Nah, kemudian kalau nakal pasti nama juga itu disebut-sebut. Namanya siapa ini? Jadi kita harus menjaga nama baik Orang tua. Kemudian yang kelima, mencium tangan untuk minta ridhonya. Coba siapa di sini setiap ke sekolah mencium tangan ke orang tuanya? Harus mencium tangan ke orang tua ya, supaya ridhanya Allah itu bukan ada pada tidak Allah itu terdapat pada ridha kedua orang tua. Kemudian yang keenam, menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Jangan berkata indahnya kalau di depan orang tua, bukan cuma orang tua di rumah, tapi guru, orang yang lebih tua, kita harus tundukkan badan ya, sebagai rasa hormat. Kemudian yang ketujuh, mendengarkan nasihat keduanya. Jadi kalau nasihat itu orang tua harus kita dengarkan, selama itu adalah kebaikan. Kemudian 8, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Ada di misalnya selesai masih belajar, selesai masih mengaji, kalau dia di orang tua tak mencuci, kita bantu apa? Menjemur. Kalau selesai dimakan, dibantu orang tua tak apa? Cuci. Kalau rumah kotor dibantu apa? Menyapu. Ya, jadi kita harus selalu memiliki waktu untuk membantu orang Tua. Kemudian selanjutnya, cara menumbuhkan sikap bakti kepada kedua orang tua. Nah, sikap berbakti kepada kedua orang tua dapat ditumbuhkan dengan cara yang pertama, senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Nah, kita harus selalu mengingat kebaikan orang tua kita. Nah, apa itu kebaikan orang tua? Nah, yang pertama, orang tua itu utamanya ibu,
mengandung kita selama 9 bulan, menyusui kita selama 2 tahun, menyapit kita, membesarkan kita, merawat kita. Ya, kemudian ayah itu mencari nafkah untuk kita. Jadi kita harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan kita. Kita dari anak yang sukses, anak yang berbakti, anak yang pintar. Itu adalah jasa-jasa kedua orang tua kita. Doanya ibu, karena doa itu mustajab ya. Doa itu adalah kunci surga. Kemudian selanjutnya meyakini surga bagi yang berbakti kepada kedua orang tua. Sampai bisa dengar lagunya surga di bawah telapak kaki ibu. Ada lagunya surga di telapak kaki ibu. Itulah hadis Nabi Muhammad. Siapa yang berbakti kepadanya akan masuk surga. Iya. Tapi juga yang dengar hadis tentang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Iya, banyak hadis ayat mengatakan bahwa berbaktilah kepada kedua orang tuamu, namanya ibu. Ada hadis Rasulullah mengatakan 3 kali disebut ummu, ibumu, kemudian bapakmu. Nah, kemudian yang ketiga, selalu mendahulukan perintah orang tua. Jadi misalnya suruh kita suruh ibu sama bapak, yang mana dahulukan? Ibu, bapak, lalu saudara. Kemudian yang keempat, bersyukur atas karunia berupa orang tua hebat. Jadi kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita, apapun profesinya, apapun latar belakangnya, kita harus bersyukur karena dengan beliau kita bisa menjadi sukses. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya. Iya. Kesimpulan yang dapat kita petik dari pelajaran tadi, dari video tadi, pelajaran, kemudian penjelasan dari materi, yaitu berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain adalah kewajiban seorang anak untuk berbuat baik dan menunjukkan penghormatan kepada orang tua. Hal ini mencakup tindakan seperti menghormati, menghargai, memberikan perhatian, panggilan keseharian, mendoakan, serta bersikap sabar dan ikhlas dalam mereka. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah mulia dan perintah yang sangat ditekankan karena merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi soal dulu ya, kasih tugas kelompok. Jadi bagi 3 kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba ibu bacakan dulu ya soalnya. Yang kelompok pertama itu ya dijawab ya di ada situasi berikut. Pilih sifat yang benar untuk memberikan contoh sifat berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi dijawab di situ ya, dipilih. Pilihan ganda A atau B jawabannya ya. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Kemudian yang ketiga, tulis doa untuk kedua orang tua. Coba dikerja ya, dikerja bersama.
Kalau sudah selesai, kita presentasikan ya. Coba kelompok 3 dulu. Coba Adri. Coba dibaca. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan hasil karya kelompok kami. Ibu sedang sakit, kamu A bermain dengan teman-teman, B membantu ibu beristirahat dan membuat teh. Ya, coba yang siapa yang sama jawabannya dengan kelompok A? Nomor 1. Ya, B. Nah, ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kemudian selanjutnya coba baca. Ada di perbantuan membereskan rumah kamu. A ingin dan tulang, B membantu ayah yang semangat tidak banyak B. Ya, sampai sama jawabannya itu. Nomor 2. Ya, selanjutnya. Saat orang dewasa berbicara kamu A mendengar dengan baik, B dan main ponsel dan tidak memperhatikan. Jawabannya A. Ya, seperti jawabannya? Saya. Iya. Coba selanjutnya. Sebutkan 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Pertama, menyapu, membantu menjemur pakaian, membantu memasak. Ya, contohnya ya. Apa lagi? Selanjutnya. Tuliskan doa untuk kedua orang tua. Allahumma wafirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba artinya. Ya Allah. Ya Allah, Inilah dosaku. dan dosa sebagaimana mereka menasihatiku, menasihatiku. Jadi kita beri hasil untuk kelompok 3. Coba kita tempat dulunya. Kelompok 2 lagi. Coba mewakili saja dosa yang cuma 3 saja. Orang saya. Coba 3 orang. Ayo saya sama ini. Sama Cahya. Coba berikan. Coba dibacakan presentasinya. Pada situasi berikut ini, sikap yang benar untuk menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua. 1. Ibu sedang sakit, kamu A bermain dengan teman-teman, B membantu ibu beristirahat dan membuat tes D. Alasan D. Ya, tapi jawaban itu Saya. ya, selanjutnya. Ayah meminta bantuan membereskan rumah kamu. A mengeluh dan menolak, B membantu ayah dengan senang hati. D. Ya, D. Benar ya? Selanjutnya. Saat orang tua sedang berbicara, kamu A mendengarkan dengan baik, B bermain ponsel dan tidak memperhatikan. A. Benar. Iya, benar. Sebutkan 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Membantu mencuci piring, membantu menjemur pakaian, dan membantu menyapu. Tuliskan doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba kita beri tepuk jempol dulu untuk kelompok B. Coba 1, 2, 3. Berdiri. Semangat ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, semangat. Oke.
ya. Dibalikkan lagi garisnya. Sambil mengerjakan evaluasinya, Ibu mau tanya ya, bagaimana pesannya hari ini? Baik. Bahagia, ya. Alhamdulillah ya. Kemudian setelah mempelajari materi tadi, apakah kalian sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Supaya kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua karena orang tua itu adalah kunci surga. Makanya itu ya, karena kalau ibu itu mustajab. Kemudian ridha Allah itu terdapat pada ridha kedua orang tua. Coba kesimpulan apa yang bisa kita petik? Kesimpulannya berbakti kepada kedua orang tua termasuk apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bisa dikumpul ya, coba evaluasinya dikumpul. Yang sudah selesai. Coba kita simpulkan lagi pelajaran yang kita pelajari tadi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Kemudian kita selalu senantiasa mendoakan keduanya setiap sholat 5 waktu. Jangan lupa ya, sholat 5 waktu. Jadi kita doakan orang tua tak yang berdiri. Kita doakan orang tua tak yang duanya yang tadi itu Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita harus semangat ya. Semangat untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, selalu belajar, menjaga nama baiknya. Jadi demikian untuk pelajaran kita hari ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita selalu termotivasi untuk berbakti kepada orang tua. Gimana caranya tadi yang aku bilang? Mendoakan orang tua. Apa lagi? Menjaga nama baik orang tua. Apalagi kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Karena kebalikan dari cara berbakti kepada kedua orang tua adalah anak yang durhaka. Menjadi anak yang durhaka, kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka ya. Seperti siapa itu ceritanya si maling yang durhaka sama orang tuanya. Pada saat itu juga ada namanya Alqamah itu juga masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi sudah bisa dipahami pelajaran tadi? Iya. Dan ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi harus sebentar kalau pulang ke rumah harus apa?
Pramuka itu adalah pengganti orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Orang tua itu harus dengan nasihatnya. Kemudian sebelum kita tutup pelajaran kita sedikit dulu. Ayo, coba berdiri semua. Coba. Coba berdiri semuanya. Kita nyanyi lagu di sini senang bisa senang. Ayo coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Di sini senang bisa senang di mana-mana hatiku senang. Pelajaran kita hari ini kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi terima kasih, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba disiapkan dulu baru keluar. Coba ayolah disiapkan baru kita keluar. Dan istirahat. Coba ayolah. Siapkan dulu nak baru kita keluar. Kita istirahat ya. Perhatian. Duduk